Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film aksi 2023, berjudul Sniper, Vengeance. Jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan tim Storm, tim penembak jitu yang terampil sedang ditempatkan di perbatasan China, dalam sebuah misi penting untuk mengumpulkan informasi tentang gerakan musuh. Kapten Gao Zhan, pemimpin tim, dan Owlbird, bertugas sebagai pengintai. Tujuan utama mereka adalah untuk melindungi Mayor Jenderal Ethan, yang memiliki rencana untuk merebut kembali senjata pemusnah massal yang disita dari musuh dari India, di timur gurun yang terik. Sekelompok tentara juga ikut datang bersama Ethan untuk menjaganya. Setelah memeriksa senjata itu, Ethan menginstruksikan pasukan untuk mempersiapkan perjalanan kembali. Namun rencana mereka diganggu secara brutal oleh teroris yang tiba-tiba menyerang tim Storm. Namun mereka menyadari bahwa mereka kalah jumlah, ditambah lagi para teroris bersenjata lengkap. Penembak jitu mereka mulai membidik dari kejauhan. Kapten Gao dan Owlbird berada dalam bahaya. Situasi menegangkan memaksa mereka untuk bertahan. Saat pertempuran semakin intensif, anggota The Storm lainnya memutuskan untuk mundur dan melarikan diri dengan kendaraan. Tetapi Gao dan Owlbird masih terjebak di atas gedung. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah melenyapkan penembak jitu teroris yang mengincar mereka. Azong dan yang lain melarikan diri dengan kendaraan mereka. Namun mereka disergap oleh senjata robot otomatis milik teroris, sehingga mereka tidak punya kesempatan selain mencari perlindungan dan melakukan perlawanan, meskipun upaya mereka sia-sia karena mereka terbunuh dalam peristiwa itu. Teroris memeriksa ulang untuk memastikan jika mereka semua telah mati. Salah satu teroris kemudian membuka topengnya untuk mengungkapkan dirinya sebagai seorang wanita dengan rambut merah muda, bernama Hong Xuan. Sementara itu Gao dan Owlbird masih berjuang untuk mencari jalan keluar. Mereka terus menuruni gedung sambil menghindari tembakan musuh yang mengincar mereka. Di tengah pelarian mereka, Gao tertegun melihat Jenderal Ethan bangkit dari kematian setelah ditembak beberapa kali sebelumnya. Karena perhatian Gao teralihkan, Owlbird akhirnya terkena tembakan musuh. Gao yang melihat itu dengan cepat melemparkan tali untuk menarik rekannya ke tempat yang aman. Tapi sayangnya penembak jitu musuh terlalu cepat dan tepat. Dia menembak ke tas berisi bom yang dibawa Owlbird sehingga meledakkan mereka berdua. Gao terlempar ke bawah gedung dan tidak sadarkan diri. Ketika dia tersadar, dia menemukan dirinya berada di ambulans tetapi Owlbird tidak terselamatkan. Tak lama kemudian dia didatangi oleh kapten operasi khusus bernama Mike. Di sana dia mencurigai Gao, bahwa dialah yang menjadi pengkhianatnya karena dia menemukan ada tambahan uang masuk di rekeningnya sebesar $400.000. Dan kenapa hanya dirinya lah yang selamat? Kapten Gao ingin menjelaskan apa yang terjadi namun tiba-tiba Mike menodongkan senjatanya, sehingga membuat Gao secara refleks merebutnya dan menyandera Mike. Dia kemudian meminta para penjaga di luar untuk masuk ke dalam ambulans dan meletakkan senjatanya. Setelah itu Gao melarikan diri dan bersumpah untuk mencari pengkhianat Ethan, dan membersihkan namanya. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan beberapa hari setelah kejadian tersebut, di mana surat media memberitakan pengkhianatan Kapten Gao Zhan kepada rekan setimnya demi uang $400.000. Di sisi lain, Gao yang berhasil melarikan diri terlihat sedang tinggal di sebuah rumah daerah terpencil. Gao tidak lari dari masalah yang sedang dia hadapi, justru dia akan melawannya untuk membersihkan namanya kembali. Adegan kemudian berganti di gedung pameran di Asia Tenggara. Kita akan diperlihatkan sekelompok ilmuwan yang sedang mengadakan pertemuan dengan para investor di bidang teknologi. Selain itu, kita juga bisa melihat ketua teroris yang ada di awal film, terlihat telah mendatangi tempat tersebut, tapi bukan sebagai ilmuwan maupun investor melainkan sebagai pengacau. Tak lama kemudian dia bereaksi dan menculik para ilmuwan yang berada di tempat itu. Bahkan kepolisian yang datang tidak mampu melawannya. Sementara itu jauh di tempat persembunyiannya, Gao yang mendengar berita tersebut meyakini jika sekelompok penculik adalah pasukan yang sama yang dulu menyerangnya. Dia menjadi termotivasi untuk balas dendam setelah melihat video perkenalan teman-temannya saat bergabung di tim Storm. Dia dengan nekat pergi ke TKP dan menyamar sebagai petugas polisi. Untuk mengidentifikasi kelompok teroris tersebut,
Setelah mengamati beberapa sudut TKP, Gao menemukan beberapa bekas tembakan yang masih meninggalkan proyektil peluru. Dia pun mengambil sampel tersebut sebagai petunjuk nantinya. Namun aksinya diketahui oleh dua polisi, sehingga Gao pun terpaksa melawan mereka. Pada malam itu sekelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh Park Jiang berhasil melumpuhkan komplotan penculik di tempat persembunyiannya, dan saat mereka hendak mengantar sandera yang selamat, Jiang ditelepon oleh atasannya dan diberikan tugas tambahan untuk menangkap Kapten Gao, di mana aksinya sebelumnya telah terekam oleh kamera CCTV. Di sisi lain, Kapten Gao yang merasa jika dirinya sudah tidak aman, memutuskan untuk kembali mencari tempat persembunyian baru. Namun sayangnya tempat tersebut sudah dikepung oleh pasukan teroris, sehingga satu pasukan khusus versus sekelompok teroris pun terjadi. Satu persatu Kapten Gao menghabisi musuhnya dengan mudah. Namun saat dia berhadapan dengan pemimpin musuh, dia harus terjatuh dari lantai kamar Mia setelah menghindari granat. Di saat bersamaan, kelompok pasukan khusus Jiang tiba di sana, dan dengan terpaksa Kapten Gao menyerah pada mereka. Ketika Kapten Gao akan dibawa kembali ke markas, di tengah perjalanan itu Jiang masih menuduh jika Kapten Gao yang telah membunuh rekan satu timnya, sehingga terjadi konfrontasi di antara mereka, di mana pada akhirnya Kapten Gao membalikan keadaan dan menyuruh pilot untuk mengganti rute. Kapten Gao kemudian turun menggunakan parasut di sebuah pulau terpencil. Di sisi lain Jiang yang tak mau misinya gagal memutuskan untuk mengejar Kapten Gao, dengan mendarat di pulau yang sama. Adegan kemudian berganti dan menunjukkan markas teroris yang sebelumnya telah menculik para ilmuwan. Kita akan diperlihatkan pemimpin pasukan teroris tersebut yang tak lain adalah Jenderal Ethan. Dia memaksa para ilmuwan tersebut untuk mengaktifkan senjata pemusnah massal dan membuat apapun yang dihadapannya musnah. Melihat senjatanya bekerja dengan baik, Ethan sangat puas, dan dia akan terus menahan para ilmuwan tersebut untuk menyempurnakannya, karena sebentar lagi para klien yang akan membeli senjata tersebut datang. Tak lama berselang, salah satu anak buahnya melaporkan adanya 6 penerjun payung yang mendarat di pulau ini, yang tak lain adalah pasukan yang dipimpin oleh Park Jiang. Adegan kemudian berpindah di Teluk Marina, di mana terdapat penjagaan pintu masuk pasukan teroris. Dari teleskopnya, Gao melihat ada 3 penjaga yang menjaga tempat itu, dan setelah mendapatkan kesempatan, Kapten Gao langsung melumpuhkan mereka dengan sangat mudah. Kemudian melewati teluk itu tanpa masalah. Di sisi lain, sekelompok pasukan yang dibawa oleh Park Jiang menghentikan langkahnya ketika melihat ranjau di depan mereka. Mereka mulai mempertanyakan, jebakan ini disiapkan untuk siapa dan oleh siapa. Setelah itu mereka membagi tugas untuk berjaga ke posisinya masing-masing dan menunggu pergerakan musuh. Sampai tiba-tiba sekelompok musuh muncul, dan baku tembak pun terjadi. Salah satu anggota Jiang terluka akibat lemparan granat musuh, dan dia segera dievakuasi untuk mendapat pertolongan medis. Di sisi lain, seorang ilmuwan yang berada di markas musuh ternyata sudah terhubung dengan Gao, di mana Gao sudah mengawasinya dari jarak jauh menggunakan snipernya. Pak tua ini sengaja membuat keributan untuk memancing penjaga masuk, dan setelah penjaga masuk Gao langsung menembak kedua kepala penjaga tersebut. Setelah itu dia menyelamatkan semua ilmuwan dan membawanya ke dalam hutan. Kemudian Pak tua itu memberikan kacamata canggihnya untuk Gao, di mana dalam kacamata tersebut terdapat bukti senjata pemusnah massal yang berhasil dia rekam, dan dengan bukti tersebut Kapten Gao akan terbebas dari semua tuduhannya. Gao kemudian menyuruh semua ilmuwan untuk cepat keluar dari pulau ini, sementara dia akan membantu pasukan Jiang yang sekarang sedang menjadi sasaran musuh ketika sedang mengobati Ah Dong. Tiba-tiba Jiang dan pasukannya dipecundangi oleh pasukan teroris musuh yang menyergap mereka. Dalam pertempuran tersebut 2 orang menjadi sandera, 1 orang selamat, dan sisanya tewas. Park Jiang yang ditolong oleh Gao mulai tersadar, dan dia terus menuduh Gao sebagai pengkhianat dan pembunuh. Terjadi perdebatan di antara mereka, di mana Gao menjelaskan jika Owlbird mati di depannya karena tembakan sniper musuh, dia juga sangat kehilangan karena Owlbird adalah satu-satunya orang yang dia anggap sebagai saudara. Tak lama kemudian Pak tua ilmuwan kembali menghubungi Gao,
dan memberitahukannya bahwa 2 orang telah disandera oleh musuh. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Pak Tua dan rombongannya diserang oleh pasukan teroris. Mendengar suara tembakan itu, Gao dan Jiang bergegas pergi ke lokasi untuk menyelamatkan mereka. Namun sebelum sampai di lokasi, mereka dihubungi oleh pemimpin teroris yang telah menyandera para ilmuwan. Dan pemimpin teroris itu mengetahui kacamata canggih yang dimiliki oleh Pak Tua, yang ternyata berisi rekaman senjata pemusnah massal mereka. Kemudian pemimpin teroris tersebut memperlihatkan kepada Gao pemandangan dibunuhnya Pak Tua tersebut dengan brutal. Gao merasa sangat terpukul melihat itu. Dia kembali mengingat peristiwa di mana Old Bird mati di depan matanya, dan karena itu akhirnya Jiang percaya jika semua ini sudah direncanakan oleh Jenderal Ethan, membuat Gao dan timnya dijebak. Akhirnya, kedua prajurit itu bersatu untuk membalas para teroris. Singkat waktu di malam harinya, Jiang dan Gao berhasil membebaskan 2 rekan mereka. Sementara itu Jenderal Ethan sedang menghubungi kliennya yang akan memesan senjata pemusnah massal. Kliennya mengatakan dia akan membayar 50%, tetapi Ethan harus menghancurkan 1 kota dengan senjata itu. Di sisi lain, Gao dan Jiang berhasil masuk ke gudang senjata, dan mereka menemukan senjata robot yang dulu pernah digunakan untuk menghabisi rekan-rekannya. Di waktu yang sama, 2 rekan lain yang menyamar sebagai pasukan musuh berhasil menyelamatkan ilmuwan yang tersisa, dan membawa mereka keluar dengan aman. Setelah memastikan situasinya aman, Gao kemudian mengaktifkan senjata robot itu dan memberondong pasukan musuh tanpa ampun. Sebagian besar pasukan teroris tewas termasuk Jenderal Ethan. Hal ini membuat pemimpin teroris menjadi murka, dan dia segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar mereka berdua. Ketika pasukan teroris sedang menyergap gudang senjata, mereka dibuat terkejut karena alarm mobil tiba-tiba berbunyi. Mereka segera mengelilingi mobil tersebut, namun tanpa sadar mereka telah masuk ke jebakan yang sudah disiapkan oleh Gao. Di sisi lain gudang, Gao dan Jiang berhasil melumpuhkan satu persatu musuh setelah membuat mereka terpisah. Singkat cerita, sebagian besar pasukan musuh berhasil dihabisi dan hanya tersisa pemimpinnya saja. Pemimpin teroris tersebut menghubungi kliennya dan mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan kota dalam 5 menit. Dalam 5 menit itu Gao terlibat duel epik dengan pemimpin teroris. Sementara itu para ilmuwan yang berhasil diselamatkan bertemu kembali dengan Jiang, yang saat itu mereka sedang berusaha untuk mematikan senjata pemusnah massal, dan ternyata satu-satunya cara menghentikannya adalah menghancurkan senjata itu. Namun hal itu juga tidak mudah dan berbahaya, karena mereka harus menembak tepat di tengah-tengah senjatanya. Kembali ke Kapten Gao, setelah pertempuran jarak dekat mereka memutuskan mundur untuk pertempuran jarak jauh, di mana kedua pemimpin ini saling adu kemampuan, namun akhirnya Gao berhasil membunuh pemimpin teroris tepat di kepalanya. Sementara itu, Jiang yang berusaha menembak di tengah senjata, merasa kesulitan karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari senjata itu. Gao kemudian datang membawa tameng besi untuk menghindari gelombang tersebut. Namun karena mereka harus membidik di tengah-tengah senjata, mau tidak mau Jiang harus menembak menembus tubuh Gao, dan mengarah ke tengah senjata tersebut. Film diakhiri dengan keberhasilan mereka menghentikan senjata pemusnah massal, dan pengorbanan Kapten Gao yang menukar nyawanya sendiri untuk membersihkan nama tim Storm. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.